good morning everyone. How's your morning? I hope you are healthy and keep spirit. Okay students, now our topic is about kewajibannya. Please open your book PKN. Karena kita mau belajar tentang kewajiban. Nah, our topic is about kewajiban. Nah students, kewajiban adalah kata-kata yang sering kita dengar. Anak-anak Miss juga pasti pernah mendengar kata kewajiban. Nah, apa itu kewajiban? Nah, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita patuhi dan harus dilaksanakan. Jadi anak-anak Miss, kewajiban itu harus dipatuhi dan dilaksanakan. Please look at the picture. Lihat gambarnya. Hak dan kewajiban. Ada gambar timbangan. Berarti menunjukkan bahwa hak dan kewajiban harus seimbang. Nah, don't forget students, kewajiban adalah sesuatu yang harus dipenuhi atau dilaksanakan. Oke, nah kita akan belajar. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang gambar ya. Kita akan diskusi tentang gambar yang pertama. Ini dia, ada gambar hak dan kewajiban. Kemudian diskusi kita yang kedua. Nah, lihat. Misalkan tanya anak-anak Miss. Nah, ini adalah salah satu contoh tanggung jawab ya. Tanggung jawab kita di rumah. Anak, apa tanggung jawabnya di rumah? Anak, apa tanggung jawabnya di sekolah? Kemudian apa tanggung jawab kita sebagai warga di masyarakat? Nah, kita lihat gambar yang kedua. Ini akan kita diskusikan. Kemudian gambar yang ketiga akan kita diskusikan. Dan kemudian gambar yang keempat kita akan diskusikan. Nah, ya ada 4 gambar. Ada 4 contoh gambar yang akan kita diskusikan pada minggu ini. Oke students, untuk memperdalam pengetahuan anak-anak Miss tentang kewajiban. Nah, look at the picture ya. Nah, students, Miss bilang tadi pengertian kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Nah, students, kewajiban itu melaksanakan kewajiban di masyarakat itu ada beberapa cara. Yang pertama adalah mematuhi peraturan lalu lintas, kemudian apa sayang, menjaga kebersihan di lingkungan tempat umum, kemudian mematuhi peraturan di lingkungan tempat tinggal. Nah, ada 3 ya. Nah, kita akan bahas satu-satu, one by one ya. Nah, yang pertama adalah mematuhi peraturan lalu lintas ya. Nah, students, peraturan lalu lintas adalah peraturan yang diciptakan ya atau dibuat untuk menciptakan apa? Keteraturan di jalan raya. Nah, setiap orang yang menggunakan jalan raya itu wajib mematuhi peraturan lalu lintas. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh peraturan lalu lintas yang harus kita penuhi. Yang pertama apa sayang? Berjalan kaki di trotoar ya. Nah, trotoar, please look at the picture, halaman 38. Tertiik ya. Berjalan di trotoar. Nah, trotoar adalah bagian sisi jalan yang disediakan untuk pejalan kaki. Yang kedua, students, look at the picture, menyeberang di tempat penyeberangan atau zebra cross ya. Yang ketiga, menggunakan angkutan umum di halte, dan keempat, memakai helm saat berpergian, kemudian memakai sabuk pengaman saat berpergian, dan yang terakhir adalah memarkirkan kendaraan di tempat parkir. Jadi 6 ada peraturan lalu lintas yang harus kita penuhi. Berjalan di trotoar, memakai helm, kemudian memarkirkan kendaraan di tempat parkir, menyeberang di tempat penyeberangan, memakai sabuk pengaman, dan menggunakan angkutan umum di halte. Jadi 6 peraturan lalu lintas yang harus kita patuhi sebagai warga negara. Oke students, nah topik kita PKN hanya ini. Kita akan diskusikan tentang gambar-gambar tentang kewajiban yang harus kita patuhi sebagai warga negara. Jadi anak-anak Miss punya kewajiban di rumah, anak-anak Miss punya kewajiban di sekolah, anak-anak Miss juga punya kewajiban di lingkungan masyarakat, tempat tinggal, di lalu lintas juga ya. Okay students, until here our topic, keep spirit and be the best. See you next time. Bye.